Sebelumnya selamat datang ya Pak di podcast kami ya. Kami mau mohon maaf soalnya tadi ada beberapa kendala, jadi kita molor gitu waktunya buat wawancara gitu. Iya, enggak apa-apa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Kenalan dulu dong. Ya, ya. Boleh kan kita kalau tak kenal maka tak sayang ya. Jadi Bapak boleh nih perkenalan dirinya. Oh iya, saya dulu ya. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan nama saya Abdul Basit. Boleh dipanggil Abdul, boleh dipanggil Basit. Jangan dipanggil Kak ya, masih muda soalnya. Jangan dipanggil Bapak, panggil Kak aja. Oh iya. Saya lulus kuliah 2020. Baru 2 tahun yang lalu. Oh, masih. Terus apalagi ini? Kerja 2021 di Puskesmas Surabaya. 2022 keterima di Mentang. Tapi sebelumnya kami lupa nih memperkenalkan diri terlebih dahulu. Maaf ya Pak. Oke, perkenalkan kami dari mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat dari Universitas Negeri Malang. Jadi di sini mau sharing sama Bapak mengenai promosi kesehatan nih, gitu. Ceto, katanya tadi kenalan tapi kok saya belum kenal ya. Dari mananya. Coba ngomong dong satu-satu dong. Mulai dari Abi dulu. Oh, dari saya. Nah, yuk, Bi moderatori. Perkenalkan, nama saya Gibraldian Nabi Yuda, biasanya dipanggil Abi, dari Tambarjo, Malang. Dari mana? Tambarjo, Malang. Oh, Tambarjo. Oh, desanya Mas Mardian ya? Keponakannya saya. Namanya keponakannya. Oh, tak tanya, Gigi, nanti peminatnya mau ngambil apa? Waduh, masih bingung sih, Mas, karena emang pertama Mas ada pingin 3 juga, cuman masih Ya nggak apa-apa. Semua peminatan tuh bagus. Yuk lanjut. Pinky. Perkenalkan, kalau saya Pinky Ayu Adistia, biasa dipanggil Pinky. Saya dari Banyuwangi. Banyuwangi mana? Ya. Sempu. Genteng. Genteng. Aku punya saudara di Genteng. Kamu pengen masuk kementerian apa? Apa ya? Kalau saya pengen K3 sih sama kayak Abi. K3, mesti wes K3. Ya enggak apa-apa. Lanjut. Perkenalkan. Yura. Oh, Hila. Perkenalkan, nama saya Wardah Hila, biasa dipanggil Hila. Saya dari Pasuruan. Oh, Pasuruan. Wardah pengennya. Masih Hila. bingung. Masih bingung. Lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Rahma Dewi Harinisa. Biasanya belum apa-apa, senyum-senyum tuh Rahma. Aku guyon loh yo. Iya. Murah senyum. Ya. Iya, biasanya dipanggil Rahma. Saya dari Lamongan. Lamongannya mana? Di Sukodadi. Lanjut. Ya, saya perkenalkan, saya Yunita Aulia dari Malang, Sukun. Malangnya mana? Sukun. Oh, Sukun. Terus pengen masuk peminatan apa, Yunita? Kalau peminatnya sih gizi, tapi setelah bukan perkuliahan ini kayaknya mau ke K3. Kak, jadi kami kan waktu itu dapat info bahwa Bapak
Basit nih bekerja di Puskesmas Ngantang ya tadi ya? Iya. Kalau boleh tahu dulu Bapak kuliah, Kak Basit nih kuliah di jurusan apa nih? Apa dulu juga ilmu kesehatan masyarakat sama kayak kita atau bagaimana? Enggak, dulu saya di EPIT. Oh, jadi iya. Dulu saya di Dulu, EPIT, terus ya nyoba-nyoba aja jadi promotor kesehatan. kalau boleh tahu sudah berapa lama ya jadi ini promotor kesehatan nih? Dari tahun berapa tadi ya? 2021, 2 tahun. Oh, Hampir 2 tahun. 2 tahun. Oh, 2 tahun ini dari promotor kesehatan ya. Pengalaman Bapak selama jadi promotor kesehatan nih ada keseruan apa aja yang udah Bapak alami, udah Bapak rasakan selama menjadi promotor kesehatan 2 tahun ini? Bisa diceritakan dong Pak, biar kita lebih semangat gitu. Saya tak tanya dulu lah, ini peminatan apa aja? Ini belum apa? Kalau kita tuh dari masih semester awal kan Pak, kita masih maba, dari kita semester 1. Jadi belum ada kayak peminatan jurusan tuh belum ada. Mungkin semester-semester berikutnya soalnya kita masih dipaketin SKS-nya. Jadi belum semuanya sama gitu. Jadi belum ada peminatan buat kejurusannya. Oke. Nantinya insya Allah kita di semester 5 sih Pak, baru penjurusan ke jurusan masing-masing, ada EPIT, juga ada promotor kesehatan dan sebagainya. Nah, tak tanya dulu siapa yang mau masuk Promkes? PKIP? Siapa ya? Masih awang-awang ya? Iya, masih belum ini. Ya, tak ceritain. Apa tadi? Serunya ini, apa nggak enaknya? Ya serunya yang udah di Bapak rasakan selama menjadi promotor kesehatan 2 tahun menjadi promotor kesehatan gitu. Serunya di Surabaya itu beda sama di Malang ya. Kalau di Surabaya itu kita kerja jadi promotor itu benar-benar bukan jelekkan sih. Di Surabaya itu benar-benar kerja. Kalau di lingkungan saya ya, kalau kelihatan promotor nganggur itu banyak dirasani. Soalnya apa? Gajinya gede tapi nganggur. Kalau di Surabaya itu kayak gitu. Makanya pagi harus penyuluhan di dalam gedung. Terus habis penyuluhan ke posyandu, ngurus posyandu, pembinaan posyandu, ngasih penyuluhan lagi. Pokoknya harus ada kegiatan setiap hari. Itu kalau di Surabaya. Tapi kalau di Malang ini, alhamdulillah lebih enak lah. Nggak terlalu ditekan. Terus kerja itu juga lebih santai. Santai bukan berarti santai terus nggak ngapa-ngapain, bukan ya. Santai dalam artian kita nggak digubui. Kalau serunya sih, promotor kesehatan itu kan hubungannya sama masyarakat. Nah, ketika berhubungan sama masyarakat itu, mau nggak mau kan interaksi ya. Interaksi kan kita nanti bisa silaturahmi, keliling desa. Yang jelas tuh promotor tuh nggak bisa netap di puskesmas dongkrong gitu, nggak bisa. Harus keliling lah. Selama keliling itu ya interaksi sama warga, guyon-guyon. Yang enak lagi ya dikasih makan. Enak wis, nggak usah mikir makan. Nah, ya ketika ke-5 instansi ini, sekolah, pondok pesantren, pasar, lagi-lagi ketemu masyarakat kan ya. Kalau di sekolah apalagi ketemu adik-adik, anak-anak SD, jadi harus ceria. Terus kan kalau orang kan dilihat sama berkumpulnya ya. Pernah dengar nggak kata-kata kayak gitu? Kalau kita sering kumpul sama anak-anak SD ya berarti kita bakal awet muda gitu kan.
Betul. Benar, Pak. Mas. Ya, seperti itu. Jadi enak aja sih. Asik. Ketemu anak SD, anak SMP, anak SMA. Gitu. Oh, jadi sesuai ini ya. Sesuai apa? Kayak kita mau terjun ke bidang yang mana? Maksudnya kayak apa karena kita kumpulnya sama anak SD atau masyarakat yang di pasar seperti yang Mas tadi sebutkan gitu. Jadi kalau kan itu jadi kan kayak kita langsung terjun ke masyarakat itu, apakah bisa kayak lewat dari media sosial gitu? Apa? Kalau Gimana? lewat media sosial gitu, apakah juga bisa? Lewat media sosial itu, media sosial kayak Instagram, TikTok, itu cuman buat ngeramein sih, bikin konten. Kalau Instagram mungkin bisa, misalkan saya besok ada jadwal pembinaan PHBS di SD berapa. Nah, itu diumumkan di Instagram. Besok ada pelaksanaan pembinaan PHBS di SD ini, terus SD-nya di tag. Gitu. Terus habis kegiatan, dokumentasi itu wajib ya, dokumentasi. Soalnya buat pertanggungjawaban ke Dinas Kesehatan. Habis kegiatan difoto, terus dimasukkan ke Instagram. Itu fungsi Instagram sih lebih ke situ. Oke. Terus kan biasanya tuh kalau melakukan kayak suatu promosi kesehatan itu ada waktu-waktu tertentunya gitu. Itu biasanya waktu kapan dilakukannya? Waktu apa? Waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan itu kita kan kalau kerja harus ada pedoman. Nah, kita punya rencana usulan kegiatan. Nah, rencana usulan kegiatan itu pelaksanaan promkes selama 1 tahun. Itu sudah per bulan. Jadi kita sudah tahu Januari harus ke posyandu desa ini. Bulan depan posyandu desa B. Bulan depannya lagi posyandu desa C. Termasuk juga pembinaan ke sekolah. Bulan ini sekolah di desa ini. Bulan depan sekolah di desa yang lain gitu-gitu. Jadi memang sudah ada sampai Desember, Januari sampai Desember. Oke. Terus kan tadi kan disebutkan juga kalau biasanya itu ke posyandu. Nah itu biasanya cuma ngasih suatu informasi aja, apa kayak ada kegiatan-kegiatan lain gitu? Yunita, kamu lagi di bulan apa di Mars? Enggak. Ini sama guyon ya, nggak usah serius-serius. Promkes tuh harus bisa menghidupkan suasana, harus bisa bikin orang ceria, ya nggak? Iya. Yunita, oksigennya aman ya di sana ya? Aman banget. Nah, kalau tadi kan jadwal pelaksanaan itu ada namanya RUK, rencana usulan kegiatan. Kalau waktu pelaksanaan ada namanya KAK, kerangka acuan kegiatan plus SOP, standar operasional prosedur. Itu semua kita bikin. Jadi ketika di posyandu, SOP-nya bagaimana ada. Pertama kalau di posyandu itu membina kader dan petugas desa yang ada di posyandu. Petugas desa itu siapa saja? Perawat sama bidan desa posyandu. Yang dibina apa? Semuanya masalah kesehatan. Tapi ya kalau di posyandu balita berarti terkait kesehatan bayi dan balita. Ada buku posyandu warna pink, tahu nggak? Tahu. Ya, tahu. Nah, itu ngasih pembinaan ke kader. Kadernya diajari misalkan ngisi masalah stunting. Oh, berarti yang diisi Z-score.
Z-score itu apa? Tinggi badan dibagi usia. Ngajari itu. Kemudian yang kedua kalau di SOP apa? Kalau pembinaan posyandu itu sama pengukuran strata posyandu. Strata itu kalau di kampus kayak akreditasi. Akreditasi A, B, C. Nah, kalau di posyandu ada dari posyandu apa yang paling bawah dulu Pak? Madya, Purnama, Mandiri. Semakin bagus nilainya, berarti stratanya atau akreditasinya posyandu itu semakin bagus. Nah, standar di Kabupaten Malang itu harus bisa membuat posyandu stratanya Puri, Purnama Mandiri. Jadi ada nilainya sendiri. Dan ada formulirnya sendiri, formulir penilaian strata posyandu namanya. Oke, jadi Sudah gitu. Habis posyandu, habis pembinaan, makan-makan. oke, jadi ya kan kalau di suatu dalam melakukan itu pasti kan punya tujuan. Nah, itu untuk tujuannya sendiri untuk apa? Kalau boleh tahu. Yang mana? Tujuan kita tujuan dalam melakukan suatu promkes itu. Itu tujuan Tujuannya maksudnya tujuan secara umum gitu. Iya, tujuan secara umumnya. Tujuannya ya namanya promkes kan hubungannya sama pemberdayaan masyarakat. Kalau pemberdayaan masyarakat kan bagaimana supaya masyarakat mau dan mampu menerapkan perilaku sehat. Ya, jadi indikatornya promkes itu kalau masyarakat sudah tidak membutuhkan promkes atau sudah tidak membutuhkan tenaga kesehatan, oh berarti seorang promkes itu sudah sukses. Ya berarti kan masyarakat sudah sehat, masyarakat sudah ngerti cara melaksanakan perilaku kesehatan hidup sehat sehari-harinya. Jadi tujuan utamanya menggerakkan masyarakat agar masyarakat mau, tidak hanya mau tapi mampu, mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, udah dari saya cuma mau bertanya tentang itu. Kan jika ada teman-teman yang lain yang mau tanya juga. Saya mau tanya nih, Kak. Dalam melaksanakan kegiatan promosi kesehatan itu pasti kan ada persiapannya gitu ya. Bagaimana sih alur atau persiapannya sebelum melakukan promosi kesehatan tersebut? Iya, kalau misal ada jadwal gitu gimana? Kayak awal-awalnya kayak harus nyiapin apa aja gitu. Nah, kalau persiapan tergantung kegiatannya juga. Jadi kalau di promosi kesehatan itu kan kegiatannya banyak. Kayak yang tadi tak jelaskan, ada posyandu, ada pembinaan PHBS, ada apa namanya survei PHBS rumah tangga, terus ada SMD, MMD, tahu nggak SMD, MMD? Belum tahu. Oh, belum. Ya udah. Yang tak kasih contoh aja ya, soalnya kan setiap acara ya persiapannya beda-beda. Misalkan posyandu, pembinaan posyandu balita, berarti kan kita hubungan sama desa. Berarti persiapannya yang pertama jelas koordinasi dengan bidan dan perawat desa. Tanya dulu jadwal posyandu desa ini, posyandu ABCD itu tanggal berapa aja. Terus sama tanya juga nanti promkes datang ke sana ya, ngasih pembinaan sama penilaian strata posyandu. Sudah koordinasi, sudah ACC. Sebelum hari H kita harus siapkan kuesionernya tadi, ya, formulir strata posyandunya tadi, sama mempersiapkan bahan-bahan yang mau kita
kasihkan ke mereka. Harus dibaca, buku KIA itu harus dibaca. Kalau ada leaflet dibawa, dikasihkan ke ibu-ibu kader sama pengasuh atau perawat balita. Persiapannya sih yang saya lakukan seperti itu. Baik. Nah, dalam sebuah promosi kesehatan itu pasti ada ini ya Pak, ada kelancaran dan biasanya itu ada kehambatan juga. Apa sih faktor yang membuat proses dalam kegiatan promosi kesehatan itu berjalan dengan lancar? Berjalan dengan lancar, yang pasti koordinasi. Kalau koordinasinya bagus, mesti kan nggak ada miskomunikasi ya. Kalau jadwal posyandunya hari ini ya pasti hari ini ada pelaksanaan posyandu. Kalau jadwalnya nggak sesuai, terus kita ujuk-ujuk nyari posyandu, itu nanti petugas desanya bingung. Nggak diundang kok datang gitu kan ya. Nggak diundang kok datang. Belum lagi kader-kadernya. Kader-kader kan mesti menyiapkan konsumsi sesuai sesuai ibu-ibu balita, bayi yang datang kan. Kalau kita ujuk-ujuk datang, wah iki jelas mulai sego iki. Nanti dirasani. Jadi ya, yang pertama indikator keberhasilan ya koordinasi itu penting. Yang kedua ya keberhasilan saat pelaksanaan selama sesuai SOP, sesuai kerangka acuan kegiatan, ya dianggap berhasil. Nah, promosi kesehatan itu apakah ada metode-metode yang tertentu gitu, Pak? Biar kayak berjalan dengan lancar, kayak kita kan berhubungan dengan masyarakat gitu Pak, nggak semua masyarakat tuh pikirannya sama gitu, jadi kan mereka memiliki pola pikir yang berbeda-beda, jadi kayak metode-metode apa yang sekiranya bisa kita gunakan suatu saat nanti gitu loh, kalau misalnya kita ingin bergabung nih dalam promotor kesehatan, biar masyarakatnya juga kayak enjoy sama kita gitu, bisa menerima kita gitu. Metode kalau pedoman kita pakai ada bukunya, buku sendiri, ada undang-undang sendiri, ada undang-undang nomor 19 tahun 2009, undang-undang pemberdayaan masyarakat, itu undang-undang berapa lupa saya, tahunnya 2019. Itu kita pedoman untuk pemberdayaan masyarakat. Di situ juga ada metode-metodenya. Terus buku pedoman juga buku pegangan kader posyandu. Buku pegangan kader posyandu balita. Nah, itu di dalamnya juga ada pedoman-pedomannya. Metode-metode pelaksanaan kegiatan. Nah, di Promkes sendiri ada namanya, kalau kita mau melaksanakan kegiatan itu ada KAP. Ada yang pernah dengar KAP? Belum. KAP itu komunikasi antar pribadi. Nah, di komunikasi antar pribadi itu bagaimana kita, Promkes itu, petugas Promkes bisa menghidupkan suasana di masyarakat. Termasuk tadi ngajak guyon. Setelah ngajak guyon harus basa-basi dulu. Misalkan ini Mas Gigi, manggil nama itu harus dilakukan agar orang senang. Orang kan senang dipanggil namanya ya. Nah, jadi ketika penyuluhan, coba Mas Gigi dari mana? Kemudian Mas Gigi coba dijelaskan ini. Orang kan senang dipanggil namanya. Nah, itu juga termasuk metode KAP, komunikasi antar pribadi. Nah, nanti kamu dapat materi KAP itu nanti di semester-semester atas. Ada namanya komunikasi antar pribadi. Jadi Promkes ya nggak hanya modal omdo ya, omongan doang ya. Tapi juga harus mengikuti pedoman dan metode yang sudah dipelajari. Nah, selanjutnya
tadi kan sudah dikatakan bahwa KAP itu adalah salah satu metode untuk pendekatan ya Pak. Ya Mas, ada nggak sih cara efektif lain gitu untuk kita sebagai promotor kesehatan itu mendekatkan diri ke masyarakat? Kak, nah, KAP itu bukan cuma satu cara ya. KAP itu banyak caranya. Tak kasih contoh. Teman-teman tahu masalah stunting? Iya. Ya. Apa stunting itu? Keadaan di mana tinggi anak itu tidak sesuai dengan umurnya. Tinggi tidak sesuai dengan umur. Berarti patokannya, ngitungnya dari mana, dibagi apa? Tinggi badan dibagi umur. Tinggi badan dibagi umur. Semuanya sepakat? Iya betul ya, berarti tinggi badan dibagi usia. Nah, stunting itu kan masalah kompleks. Enggak hanya anak lahir procot stunting, enggak kan? Tapi stunting itu pencegahannya bisa dimulai dari masa remaja. Saat remaja, dia enggak boleh sampai anemia. Makanya dari SMP, SMA harus minum tablet tambah darah. Yang perempuan pasti tahu ya, TTD. Diminum berapa kali minimal. Nah, KAP itu komunikasi antar pribadi itu bisa dilaksanakan berbeda-beda sesuai dengan usia hidup manusia ya. Dari remaja. Kalau remaja, cara ngomong kita ke remaja dengan ke orang tua kan beda. Pasti kan ya. Termasuk juga ketika remaja ada yang namanya adik-adik remaja itu kan sukanya permainan. Nah, di KAP itu ada permainan yang ada hubungannya dengan stunting. Nah, nanti dari permainan itu adik-adik yang remaja ini, anak-anak remaja ini ditanyai, adik-adik setelah permainan tadi apa yang diambil? Apa yang bisa diambil? Gitu. Lalu untuk selanjutnya yang tadi kan berkaitan dengan interaksi kita dengan penduduk ya. Ada nggak sih pertanyaan yang sering diajukan gitu oleh penduduk tentang promosi kesehatan yang biasanya Mas Basit lakukan? Misalnya waktu penyuluhan atau kegiatan pembinaan tuh apa sih yang biasanya ditanyakan oleh penduduk sekitar? Kesehatannya tergantung kita ngasih penyuluhannya tentang apa. Biasanya kalau tentang stunting ya, loh Mas stunting kalau anak saya sudah di buku KIA itu sudah ditulis stunting, bisa disembuhkan apa enggak? Ya bisa Bu. Harus kasih banyak protein. Biasanya nanya juga itu masalah apa namanya gatel-gatel. Anak saya kok suka gatel-gatel lah, itu berarti kita kerjasama sama petugas Kesling, kesehatan lingkungan. Nah, kira-kira lingkungannya yang kotor yang mana? Terus yang perlu dibersihkan yang mana? Yang paling sering ditanyakan penduduk itu yang seperti itu. Lalu Sudah? apa saja sih Pak, Mas, kendala dari kegiatan yang berkaitan dengan promosi kesehatan, seperti kendala saat ada pembinaan atau kendala saat ada penyuluhan, baik kepada ibu hamil, balita maupun remaja seperti itu. Kendala itu karena promosi kesehatan ini kalau di Kabupaten Malang ya, promosi kesehatan itu punya moto apapun kegiatannya, promosi kesehatan mitranya. Berarti semua program di Puskesmas jelas bermitra dengan Promkes. Yang bisa jadi kendala gimana contohnya? Misalkan saya besok ada jadwal pembinaan posyandu. Di sisi lain ada kegiatan namanya ANCT. Nah, ketika saya besok ada jadwal berbenturan sama kegiatan lain kayak ANCT, yang mau nggak mau kegiatan Promkesnya dibatalkan dulu. Nah, kalau seperti itu berarti koordinasi sama petugas desanya.
Mungkin maksudnya Rahma biar masyarakat sekitar daerah, terutama daerah Mas Basit itu biar kesehatannya itu semakin meningkat gitu. Ya, namanya promkes ya mau nggak mau harus apa namanya ngasih penyuluhan tuh harus. Terus koordinasi sama lintas program sama lintas sektor. Kalau koordinasi lintas program itu berarti koordinasi kita sama petugas-petugas lain di puskesmas, misalkan sama poli gigi, sama petugas poli umum, sama petugas perawat sama bidan desa. Itu namanya koordinasi lintas program. Kalau lintas sektor itu sama yang di luar puskesmas, misalkan kepala desa, misalkan TNI, polisi. Nah, itu namanya lintas sektor. Nah, yang penting biar masyarakat mau dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat, ya nggak bisa kita sendirian, harus melibatkan lintas program, lintas sektor. Bertanya nih Pak, adakah motivasi yang bisa membuat anak zaman sekarang itu mengambil jurusan promosi kesehatan ini? Ya, kayak misalnya Bapak memiliki motivasi-motivasi nih buat kaum remaja, khususnya anak ilmu kesehatan masyarakat kan suatu saat bakal ada nih yang berkecimpung di dunia ini. Jadi kayak motivasi ini loh promotor kesehatan tuh kayak gini gitu. Mungkin bisa Bapak. Atau mungkin buat kita yang masih maba dan bingung, belum ada apa-apa, nantinya kedepannya tuh mau mengambil promosi kesehatan itu kenapa sih kayak gitu Pak motivasinya mungkin? Promotor kesehatan, mau kamu EBIT, mau kamu K3, mau kamu pemerintahan lain ya, selama kamu punya STR. Nah, STR-nya ini saya lupa, soalnya saya sampai sekarang belum punya STR. Tapi aturan baru, selama kamu punya STR tenaga penyuluh kesehatan, ya promkes, kamu bisa masuk petugas promkes, bisa daftar di promkes. Gitu. Terus toh, kamu masuk peminatan promkes nggak ada ruginya, insya Allah. Juga sih. Itu kita tanya jawab sama masnya, berhubung juga udah malam dan tinggi, silakan dilanjutkan. Dan mungkin masnya mau ada kegiatan lagi dan kita mau makan. Sebelumnya mau foto dulu di dokumentasi di screenshot ya. Sebelumnya terima kasih ya Mas sudah mau meluangkan waktu buat kita, udah ditanya-tanya ini itu. Juga maaf juga gue kita semoga sukses ya Mas untuk pekerjaannya, semoga lancar. Terus semoga lebih sering jalan-jalan ya Mas. Besok ke Bali, besoknya lagi ke London, semoga ya Mas. Amin. Ya mudah-mudahan. Makasih banyak ya Mas. Ini teman-teman di mana? Universitas Negeri Malang akan kuliahnya. Amin. Yang penting fokus belajar, fokus kuliah. Ya. Siap. Itu saja. Terus tepat waktu kalau saya. Amin banget, amin banget. Cum laude sih. Iya. Ya, mudah-mudahan nggak salah pilih jurusan ya. Amin. Amin. Sebenarnya nggak ada yang salah. Tinggal bagaimana kita ya. Ini masuk FKM pilihan sendiri apa? Karena ada tulisan kesehatannya. Ketendang. Ya enggak apa. Aku dulu juga seperti itu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya baik. Menurutku baik. Maka kembali kita juga. Sudah, monggo tutup. Ya. Terima kasih. Sekian dari acara ini kayak gitu ya. Kita bertanya-tanya. Soalnya kita
nggak tegang-tegang kayak wawancara, jadi kita sebut podcast aja. Kita akhiri sampai sini ya Mas. Terima kasih untuk semua ilmunya, dan juga senang nih kita bisa ngobrol sama Masnya, terus bisa sharing-sharing ilmu. Iya. Oke, sampai jumpa di lain waktu ya Mas. Semoga kita ketemu lagi. Allah. Dah. Terima kasih. Dadah semuanya. Terima kasih Mas. Terima kasih, Mas. Selamat malam. Dadah semuanya. Malam. Selamat Mbak Tutut ya. malam. Selamat malam. Ya, terima Oke. kasih banyak. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.